Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram ya. Kita sampai pada hadis yang ke-306 ya. Dibuka halaman 85 ya. Hadisnya yang ke-306. Udah ketemu? Wa an Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Autiru ya ahlal Qur'an, autiru, hendaklah kalian witir, ya ahlal Qur'an, wahai ahli Qur'an. Hendaklah kalian witir, wahai ahli Qur'an. Fa inna Allaha, sesungguhnya Allah, witrun, witrun itu tunggal ya, esa ya, ganjil, tunggal ya. Yuhibbu al-witra, mencintai yang witir ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita semua supaya witir ya, supaya melaksanakan sholat witir ya. Apalagi kalian masih dalam tahap mencari ilmu ya, disebut sebagai ya ahlul Quran, wahai ahli Quran ya. Orang-orang yang menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, kuliah di bidang Quran ya,
Jadi di sini ada penyebutan secara khusus ya ahlal Quran ya. Wahai ahli Quran, jangan tidur wae ya. Bangun ya. Bangun, tidak semua malam itu untuk tidur atau main game ya, sehingga telat bangun subuhnya. Jadi pakai witir ya, dipakai witir. Jadi bangun khususnya sepertiga malam terakhir ya, untuk tahajud ya, dan juga untuk witir ya. Wahai ahli Quran, Allah mencintai witir ya. Allah yang Maha Esa mencintai witir. Jadi kalau kepingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerjakanlah sholat apa? Witir ya. Kerjakan sholat witir. Jadi setelah tahajud ditutup dengan witir ya. Jelas ya. Jadi ini hadis bukan sekedar untuk pengetahuan ya. Ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi ilmu itu harus diamalkan ya. Jadi semua santri harus istiqomah ya untuk sholat witir ya, sholat tahajud kemudian ditutup dengan witir supaya tertib ya, hidupnya supaya tertib ya. Jangan bangunnya telat ya. Bangun orang udah pada sholat subuh baru pada bangun ya. Atau ada yang masih tidur ya. Itu udah nggak boleh ditoleransi. Udah melanggar aturan Allah ya. Kalau melanggar aturan Allah jangan dikasih toleransi. Harus ditegakkan, didisiplinkan ya, supaya terbiasa. Karena hawa nafsu manusia itu kayak anak bayi, anak kecil. Kalau dimanja terus sampai gede ya masih ya, gendoli ibunya terus ya. Tapi kalau dia disapih, walaupun awalnya meronta-ronta menangis ya, nanti terbiasa. Maka sapihlah hawa nafsu kalian ya. Hawa nafsu berupa tidur ya. Tidur yang gak mengenal batas waktu subuh ya, itu harus digebrak ya. Hawa nafsunya harus digebrak biar bangun. Kalau enggak ya telinganya dikencingin setan ya. Tidur terus sampai matahari terbit ya masih tidur gitu. Tapi kalau kita biasa menggebrak hawa nafsu kita, menyapih ya, disapih, itu nanti terbiasa gitu, udah tersapih gitu. Jadi waktunya bangun ya bangun gitu. Orang bangun itu bukan masalah alarm atau tidak. Kalau memang kebiasaannya tuli ya, tidak mau mendengar panggilan adzan, ya tuli aja gitu ya. Tetap aja nggak mendengar. Jadi yang tuli itu bukan telinganya ya, yang tuli itu hatinya, harus dibangunkan supaya mendengar ya. Summum bukmun umyun ya. Jadi orang-orang kafir itu dikritik oleh Allah yang buta, tuli ya. Bisu itu bukan mulut, telinga ataupun matanya, tapi hatinya ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ya. Yang buta itu bukan matanya ya. Yang buta itu hatinya ya, yang ada di dalam dada. Maka supaya mata hati kalian enggak buta, melek ya, kalau malam itu bangun tahajud ya, bangun witir. Supaya hatinya enggak buta ya. Supaya mata hatinya tajam, melihat kebenaran dan mudah diajak untuk baik ya, tidak males kelelat-lelet gitu ya. Santri itu nggak boleh males kelelat-lelet, subuh masih tidur ya. Itu kalau ustadz tahu itu nggak ada toleransi itu subuh tidur ya. Santri itu sebelum subuh udah tahajud, sudah witir gitu ya.
Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Ij'alu jadikanlah kalian akhir salatikum, akhir ya, paling akhir, salatikum salat kalian, billaili pada malam hari, witran ditutup dengan sholat witir. Jadi tutuplah sholat malam itu dengan witir. Jadi tutuplah sholat malam itu dengan apa? Witir ya. Jadi sholat tahajud, sholat tarawih ya, tutuplah dengan sholat apa? Witir. Itu pada setiap malam ya, pada setiap malam. Jadi witir itu penutup dari semua sholat malam ya. Entah berapa saja kalian sholat malam ya, sholat tahajud itu atau sholat tarawih ya, berapa saja, entah 8 rakaat atau 2 rakaat ya, atau 20 rakaat atau 36 rakaat kemarin ya, dengan berbagai macam alternatif ya, pilihan. Tapi yang pasti tutuplah sholat malam itu dengan apa? Witir ya. Tutuplah sholat malam itu dengan witir ya. Tutup dengan sholat witir, jangan kelewatan ya. Jadi kalau memang kalian sholat malam kemudian sudah mendekati subuh ini ya, udah jam 4 ya, subuhnya sekarang maju ya, sudah jam 4 ya, udah segera tutup ya dengan witir, entah dengan 1 rakaat atau 3 rakaat ya, atau 5 rakaat ya. Yang penting jangan sampai masuk waktu subuh ya, jangan sampai kebablasan masuk waktu sholat subuh. Jadi tutup sholat malam itu dengan witir ya. Jadi ini saking pentingnya sholat witir ya. Bahkan Nabi SAW itu kalau safar ya, kalau safar beliau tetap menjaga yang namanya sholat witir ini. Biasanya safar itu kan sholat-sholat sunnah ditinggalkan ya, boleh ya, dan ada yang ditinggalkan oleh Nabi, kecuali sholat witir ya. Kalau sholat witir tidak ditinggalkan oleh Nabi, walaupun dalam keadaan safar. Walaupun dalam keadaan safar, Nabi SAW tetap melaksanakan sholat apa? Witir ya. Jelas ya. Jadi witir itu adalah sholat penutup ya, sholat penutup ya, sholat penutup dari sholat malam ya. Makanya dia dijadikan sholat terakhir ya, yang setelah itu tidak ada sholat lagi, maksudnya begitu, sholat terakhir ya.
Itu namanya sholat witir. Jelas ya? Taib. Nah kemudian hadis yang berikutnya, wa an talqin dan dari sahabat Talqi bin Aliyin qala beliau bersabda, Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, beliau bersabda, la witrani fi lailatin. La witrani, tidak ada witir. Tidak ada dua witir ya. La witrani, tidak ada dua witir fi lailatin, pada satu malam. Jadi tidak ada witir ganda ya dalam satu malam. Witir itu cuma sekali ya. Hadis ini menyatakan tidak ada dua witir dalam satu malam. Paham ya? Maksudnya begini, yang dimaksud tidak ada dua witir dalam satu malam ya, itu masalahnya seperti ini. Misalkan ya, orang sudah sholat malam ini, entah tahajud atau entah taraweh ya. Contoh yang paling gampang itu taraweh ya. Biasanya taraweh itu kalau di kita itu dilaksanakan ba'da isya secara langsung ya kan. Kemudian mengikuti imam witir ya kan. Nah masalahnya adalah nanti kalau dia pulang ke rumah dan kepingin sholat lagi, boleh nggak? Ya boleh. Nambah sholat malam lagi boleh nggak? Boleh. Entah berapa rakaat terserah. Karena sholat tarawih itu pilihan, boleh 11 rakaat, 13 boleh 20 sama 3 atau 23, boleh 36 yang kemarin sudah kita bahas ya, yang sebenarnya tidak ada batasan untuk sholat malam itu ya. Nah selesai tarawih, witir, dia pulang, kemudian tidur, terus sepertiga malam dia bangun lagi kepengen sholat, boleh nggak? Ya boleh aja, silakan. Nah pertanyaannya, apakah nanti sholatnya itu ditutup dengan witir ataukah tidak? Nah, di sini ada dua cara ya. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama, ketika dia bangun lagi setelah witir tadi, dia bangun lagi sholat, nambah rakaat. Cara yang pertama, maka nanti tidak
usah witir lagi gitu. Tidak perlu ditutup dengan apa? Witir lagi. Ini cara yang pertama ya. Kenapa? Karena tadi sudah apa? Sudah witir. Ya. Jelas ya? Nah, cara yang kedua adalah ditasfi' ya, ditasfi'. Tasfi' itu artinya digenapkan ya. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Marwazi ya dalam kitabnya Qiyamul Ramadan. Itu termasuk kitab langka ya. Di situ beliau sebutkan hadis-hadis tentang tasfi' ya, bagi orang yang ingin mentasfi' witir. Mentasfi' witir itu artinya menggenapkan ya. Witirnya digenapkan. Kan tadi dia sudah witir ya kan. Misalkan sudah sholat di ba'da isya tadi, dia sholat taraweh 8 rakaat plus 3 rakaat, udah ditutup dengan witir. Udah ditutup dengan witir. Nah, kemudian ketika sudah ditutup dengan witir, witir itu kan penutup dari sholat malam, udah selesai ya kan. Nah, bagaimana cara membukanya lagi? Maka caranya adalah ditasfi'. Ditasfi' itu digenapkan. Digenapkan itu kita sholat ganjil dulu ya. Sholat ganjil dulu. Misalkan sholat 1 rakaat kemudian salam, atau 3 rakaat kemudian salam, diganjilkan. Ganjil kemudian digenapkan ya, digenapkan. Ya. Bilangan ganjil kemudian ditambah ganjil gitu kan, jadi genap ya kan, betul nggak? Itu namanya tasfi'. Namanya apa? Tasfi'. Jadi kalian setelah witir tadi di awal waktu, kemudian kepengen menambah sholat lagi di akhir waktu ya, waktu malam, kalian genapkan ya, genapkan. Jadi 1 rakaat salam atau 3 rakaat salam itu untuk menggenapkan witirnya tadi. Nah, setelah itu kalian sholat tahajud lagi, entah berapa rakaat terserah. Nanti kalau sudah salam selesai mau ditutup, tutuplah dengan witir. Paham? Itu namanya apa? Tasfi'. Tasfi', namanya tasfi'. Itu cara yang kedua ya. Nah, cara yang ketiga, misalkan kalian sholat malam ya, entah taraweh misalkan, kemudian kalian taraweh itu ya bersama imam ya, bersama apa? Imam. Boleh nggak misalkan tidak ikut witir bersama imam? Ya boleh ya, boleh. Nanti kalian witirnya diakhirkan gitu, karena ada keinginan untuk menambah rakaat lagi. Silahkan, cara seperti itu juga boleh. Nanti nambah berapa rakaat lagi di akhir malam ya, di akhir sepertiga malam. Kemudian baru ditutup dengan apa? Witir. Jelas ya? Ada berapa cara tadi? Ada 3 cara tadi ya. Ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Jelas yang ngantuk? Kelihatan dari kamera ngantuk. Itu sambil. Ada berapa cara mas tadi mas? Hah? Ada berapa cara? Makanya kalau ngaji itu dicatat ya, biar nggak ngantuk. Dan hatinya itu ditaruh di atas kitab ya, supaya nggak di alam mimpi ya. Jadi caranya ada 3, Ustadz ulang ya. Caranya ada berapa? 3 ya. Jadi cara menggabungkan 2 hadis ini. Hadis pertama tadi apa? Witir itu penutup dari sholat apa? Malam. Jadikan witir itu sebagai penutup sholat malam.
Berarti setelah witir tidak ada apa? Salat, karena udah ditutup. Paham? Terus hadis yang kedua, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Paham? Maka cara menggabungkan 2 hadis ini adalah diusahakan sebisa mungkin sholat witir itu sebagai penutup. Jelas kan? Nah, tetapi yang namanya kasus ya dalam sholat malam ini kondisional ya, yaitu khususnya ketika bulan Ramadan ya, khususnya ketika bulan apa? Ramadan ya, yang ada program sholat malam ya, qiyam Ramadan atau qiyamul lail, bisa disebut terawih atau bisa disebut qiyam Ramadan ya. Nah, biasanya orang Indonesia itu kalau sholat terawih itu ba'da isya langsung terawih, kan gitu tak? Nah, kalau terawih kan otomatis imam ya terawih ya juga witir, kan begitu? Nah, masalahnya nanti adalah kita kepingin sholat lagi nanti di akhir malam ya, bangun sebelum sahur mau sholat lagi, boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Kalian sholat malam itu mau 1000 rakaat itu loh, boleh, nggak ada larangan sebenarnya ya, nggak ada batasan sholat malam itu ya. Jadi walaupun sudah sholat tarawih 23 rakaat sama witirnya, atau 39 sama witirnya, atau 11 rakaat sama witirnya, atau 13 sama witirnya, nah kemudian kepingin sholat lagi, nggak dilarang, silahkan ya. Nah, masalahnya apakah nanti witir lagi gitu loh, kan tadi sudah sholat witir. Maka caranya ada 3. Yang pertama, tidak usah witir lagi karena sudah tadi witirnya, nggak ada witir 2 kali. Yang kedua, caranya digenapkan supaya nggak ada witir ganda, digenapkan itu maksudnya kalian kan tadi witir itu ganjil ya, kalian tambah 1 rakaat atau 3 rakaat supaya genap, itu namanya tasfik. Nah, setelah itu sholat lagi, terserah berapa rakaat lagi, kemudian tutup lagi dengan witir. Itu cara namanya disebut apa? Tasfik. Disebut apa? Tasfik. Nah, cara yang ketiga, kalian ikut sholat tarawih ya, kalian sholat tarawih, kemudian nanti witirnya diakhirkan saja ya, diakhirkan saja ya. Diakhirkan itu maksudnya karena kalian kepingin nambah rakaatnya, misalkan baru 8 rakaat, kepinginnya kok 20 rakaat ya, nanti witirnya di belakang saja, di akhir gitu. Cara seperti itu juga boleh, tapi lihat kondisi ya. Lihat apa? Kondisi. Jelas ya? Nah, itu witirnya. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru, beliau witir bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru, beliau witir bisabbihisma rabbikal a'la, dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau witir 3 rakaat ya, itu rakaat pertama baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la ya, surat Al-A'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun, tentunya setelah Fatihah ya. Wa qul huwallahu ahad, dan rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa zada, dan beliau menambahkan wala yusallimu illa fi akhirihin,
Wala yusallimu, dan Nabi tidak salam illa kecuali fi akhirihinna, pada akhir rakaat yang ketiga. Jadi maksud daripada Nabi membaca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, Qul ya rakaat kedua, Qul hu rakaat ketiga, itu sekali salam ya. Sekali apa? Salam. Paham ya? Jadi 3 rakaat itu 1 kali salam, bukan 2 salam baru 1, tidak ya. Kalau mau membaca cara ini 3 rakaatnya itu sekali salam. Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul hu ya. Wala yusallimu illa fi akhirihin, dan Nabi tidak salam kecuali di akhir apa? Rakaat ya. Jelas ya? Itu cara yang pertama kalau witir ya. Ada cara yang kedua. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi, dan dalam hadis Imam Abi Dawud dan Tirmidzi nahwuhu, semisalnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, wa fihi, dan beliau di dalam hadis ini ya, hadis tersebut itu menyebutkan apa? Kullu suratin fi raka'ah, setiap surat pada rakaat. Wa fil akhirah, wa fil akhirati, dan pada rakaat terakhir. Qul huwallahu ahad, membaca Qul huwallahu ahad, wal muawwidzatain, dan surat muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq sama surat apa? An-Nas. Nah, cara yang kedua, kalian boleh witir membaca surat apa saja pada setiap rakaatnya. Hanya saja di rakaat paling terakhir kalian tutup dengan Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Paham ya? Itu cara yang kedua ya. Cara yang kedua ketika kalian witir. Jelas ya? Misalkan ada orang witirnya 5 rakaat nih. Rakaat pertama dia membaca Wadduha misalkan, rakaat kedua Alam Nashrah, rakaat ketiga, dan begitu seterusnya. Entah baca surat At-Tin atau Alhaakumut Takasur, terserah. Nanti rakaat terakhir dia membaca apa tadi? Qul hu, kemudian apa? Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Paham ya? Itu ada 2 cara ya, ada 2 cara atau ada 2 alternatif di dalam membaca surat ketika sholat apa? Witir. Jelas ya? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala autiru, witirlah kalian qabla an tusbihu, sebelum kalian subuh ya, sebelum kalian masuk waktu subuh. Jadi witir itu panjang sepanjang malam, kemudian terakhir ya itu masuk waktu subuh. Jadi makanya witir sebelum subuh ya, sebelum masuk waktu subuh. Rawahu Muslim. Wali bin Hibban, dan dalam riwayat Ibnu Hibban, man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Man, siapa saja adraka yang menjumpai as-subha, waktu subuh ya, subuh udah masuk nih, walam yutir, dan belum witir, ia belum witir, fala witra, maka tidak ada witir lahu baginya.
Jadi kalau orang sudah subuh nih, udah adzan, udah masuk waktu subuh ya, adzan subuh maksudnya ya, udah masuk waktu subuh, kok belum sempat witir, ya sudah, berarti udah habis waktunya, udah telat itu ya, tidak ada witir lagi, ya nggak usah witir ya. Jadi waktunya sudah habis ya, kalau udah masuk subuh berarti dia tidak menjumpai witir atau tahajud tadi, karena ketiduran ya, dia tidak tahajud dan witir, udah masuk waktu subuh, artinya waktunya sudah habis, ya sudah selesai, tidak ada witir lagi. Nah pertanyaannya, apakah boleh diqadha Ustaz? Nah itu, jadi jangan berhenti di situ ya. Apakah boleh diqadha? Tadi malam nggak tahajud, tadi malam nggak witir, apakah diqadha? Iya, boleh diqadha ya. Ini hadisnya, lanjutannya ya, tadi belum selesai ya. Kita ada hadis lain yang menjelaskan bolehnya witir atau tahajud itu diqadha. Wa anhu ay an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama 'anil witri, man siapa saja nama ia tidur atau tidur ya, atau ketiduran, artinya kebablasan tidurnya ya, anil witri meninggalkan witir ya, au nasiya atau nasiya dia lupa ya, witir tadi. Jadi orang tidur kebablasan ya, sehingga bangunnya subuh ya, atau dia lupa ya, lupa belum witir, falyusalli, maka adalah ia salat, idza asbaha, ketika dia masuk waktu pagi, au dzakara, atau dia ingat ya. Jadi nanti paginya kalian boleh ya, kalian boleh mengqadha ya, diqadha pagi, ataupun nanti ingatnya kok siang ya, atau ingatnya siang ya, maka kalian boleh mengqadha ya, mengqadha witir di pagi hari atau di siang hari ya, atau ketika kalian lupa ya. Jelas ya? Jadi ada istilah qadha tahajud atau qadha salat witir ya, atau qadha yang lain ya. Misalkan kalian biasa sehari murojaah 1 juz ya, kok hari itu nggak murojaah, ya diqadha besoknya jadi 2 juz gitu, atau 1 hizib ya. Di Quran itu kan ada hizib ya, ada hizib, ada juz kan gitu lah. Nah, dia biasanya sehari membaca 5 hizib atau 1 hizib ya, kemudian lupa atau karena sibuk ya, sehingga meninggalkan kebiasaan baik tadi, itu diqadha juga. Dalilnya apa? Yaitu tadi, man nama an hisbihi aw an syai'in minhu faqara'u fima baina salatil fajri wa salatid dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'u bil lail ya. Jadi sahabat dulu itu kalau sebelum tidur mereka baca Quran ya, entah 1 hizib, 2 hizib. Nah kemudian mereka itu ya mengqadhanya ya, mengqadhanya tadi ba'da subuh sampai zuhur. Itu kalau dia mengqadha atas kebiasaan baiknya tadi, itu sama, dicatatnya sama, kayak seakan-akan dia memang membacanya atau sholatnya di malam hari tadi ya, pahalanya sama, nggak berkurang sedikit pun. Jelas ya? Jadi dibiasakan punya wirid ya, dibiasakan punya kebiasaan baik, terprogram gitu loh. Apalagi kalian santri, kalau masih santri masih nggak punya program ya, itu isinya waktunya kosong, nggak ada manfaat, akhirnya pakai tidur, pakai mainan game ya,
pakai main, ngobrol yang nggak ada manfaatnya ya. Jadi diprogram hidupnya, teratur gitu. Zikir pagi, zikir petang, hari ini murojaah, hari ini setor hafalan, hari ini ngerjain tugas kuliah, hari ini kuliah. Harus terprogram gitu loh. Udah besar, makanya pendidikan orang dewasa itu mandiri gitu. Nggak harus digedor-gedor sama ustadznya, sama dosennya. Harus mandiri. Kalau kalian nggak biasa mandiri sampai mati, sampai tua itu nggak akan mandiri ya. Jadi dibiasakan, terprogram hidupnya ya. Nanti kalau udah terbiasa terprogram itu disiplin ya, disiplin ya. Taib. Jadi ada qadha ya, di qadha witir ataupun tahajudnya tadi. Atau kebiasaan baiknya. Dikit lagi ya supaya tuntas pembahasan tentang witir. Wa an Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail, man siapa saja khafa yang dia takut, alla yaquma khawatir ya, alla yaquma bahwa dia tidak bangun min akhiril lail pada akhir malam, falyutir maka hendaklah dia witir awalahu pada awal malam. Jadi kalau kalian khawatir entah karena terlalu capek ya, khawatir nggak bangun malam, maka boleh kalian sebelum tidur ya itu witir dulu ya. Boleh di awal malam witir boleh, tidak ada masalah ya. Khususnya bagi orang yang khawatir nggak bisa bangun akhir malam. Wa man tama'a ayyakuma akhirahu, wa man dan siapa saja tama'a dan tama'a ia menginginkan an yakuma untuk bangun akhirahu akhir malam, falyutir akhirahu, falyutir akhiral lail, maka adalah dia witir akhiral lail pada malam akhir malam. Tapi kalau kalian yakin ya, yakin bisa bangun seperti biasa di akhir malam, ya sudah, yang afdol witirnya diakhirkan, paham ya? Nah kalau khawatir nggak bangun, nah itu darurat namanya. Kalau khawatir nggak bangun, maka boleh witirnya diawalkan ya sebelum tidur ya. Tapi kalau yakin nanti bisa tidur di akhir malam ya, hendaklah witirnya diakhirkan ya. Tahajud dulu baru witir. Fa inna salata akhiril laili masyhudah. Fa inna itu salah harokat itu tolong dibetulkan. Ada salah cetak ya. Fa inna salata akhiril lail, karena sesungguhnya salat di akhir malam masyhudatun itu disaksikan ya. Disaksikan oleh para malaikat ya, dihadiri oleh para malaikat. Wadzalika afdal, dan wadzalika dan itu afdal, itu lebih baik ya. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda ya. Jadi jelas itu ya, di dalam surat Al-Isra juga dijelaskan bahwa di akhir malam entah dia tahajud, baca Quran ya, witir itu disaksikan ya oleh para malaikat. Diturunkan rahmat Allah, disaksikan oleh para malaikat ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala al-fajr faqad dhahaba waqtu kulli salatin laili wal witri. Idza tala, ketika muncul terbit ya, al-fajru fajar, faqad dhahaba, faqad maka sungguh dhahaba telah hilang, waktu kulli salatin lail, waktu semua salat malam, wal witri dan juga witir. Jadi batas salat malam itu ba'da isya sampai subuh ya. Artinya apa? Kalau sudah masuk waktu subuh sudah selesai. Waktu salat tahajud maupun salat witir sudah selesai. Fa'autiru, maka witirlah kalian qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar, maksudnya sebelum subuh ya. Rawahu Tirmidzi. Jadi kesimpulannya ya, jadi dari salat witir dan salat tahajud tadi ya, itu sunnah muakkadah ya. Jangan dipahami kalau sunnah berarti boleh ditinggalkan ya. Yang mengerjakan dapat pahala, yang enggak mengerjakan enggak dapat dosa. Iya betul itu.
Itu definisi usul fikihnya. Tapi definisi perilakunya hendaklah ini dijadikan standar ya, kepribadian dan kebiasaan ya, bahwa seorang muslim tidak hanya sholat fardu saja, tapi juga sholat malam. Karena sholat malam sebaik-baiknya sholat ya, tahajud, witir ya, itu dijaga ya, berapapun rakaatnya hendaklah dijaga ya, berapapun rakaatnya hendaklah apa, dijaga sholat malam ini dan juga sholat witir. Yakin ya, jadi kalau kalian hidupnya madsu ya, masa depan suram, gelisah ya, enggak jelas, itu saya yakin enggak sholat tahajud itu ya. Orang yang seperti itu enggak sholat tahajud ya. Yakin, dicek aja, enggak usah dicek kantongnya, emang enggak punya duit ya, dicek aja kebiasaannya ya. Orang kok hidupnya gelisah, hidupnya galau ya, hidupnya enggak jelas, enggak teratur, enggak terprogram, madsu, masa depan suram ya, itu saya yakin dia enggak tahajud ya. Makanya kalau kalian ingin memperbaiki diri kalian, jati diri kalian, tahajudlah, witirlah ya. Lihat aja itu ya, hidup kalian itu kalau nggak percaya ya. Jadi kalau hidup kalian kepingin lebih baik ya, entah kuliahnya sukses ya, kuliah nggak beres itu karena dari kepribadiannya nggak beres sebenarnya, bukan masalah dosennya. Kadang alasannya dosennya begini, kampusnya begini, tugasnya begini. Itu masalah kalian aja sendiri itu sebenarnya. Banyak cari alasan ya, jangan banyak alasan. Itu karena ada kepribadian yang kurang, yang harus ditempel dengan sholat tahajud. Orang kalau semakin dia banyak tahajud, hatinya semakin lapang. Kalau hatinya lapang, semakin ikhlas. Kalau ikhlas itu hidupnya mudah, ringan ya, nggak terbebani. Allah nggak jahat kok, Allah maha adil, nggak zalim, nggak membebani hamba dari luar batas kemampuannya. Yang zalim itu diri kalian sendiri ya. Wala nukallifun nafsan illa wus'aha ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jelas Allah nggak membebani, yang membebani itu diri kalian sendiri. Mindsetnya harus dirubah, kebiasaannya harus dirubah tadi. Jelas ya. Jadi mulai besok tidak ada lagi santri yang telat bangunnya ya. Ustaz standby ya, nanti akan diketok kamar-kamar yang nggak tahajud atau tidak sholat subuh ya. Kayak tadi lagi ya, Ustaz patroli, jelas. Ikhwan yang lantai bawah, lantai atas, jelas ya. Besok yang telat subuhnya ketemu Ustaz ya, menghadapnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.